Amalan apa paling bagus untuk berbakti kepada orang tua? Apa saja amalan yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan? Mengqadha salat yang benar pada besok hari atau setelah bangun dari tidur. Apa yang bisa saya lakukan untuk menuntun orang ketika sakaratul maut? Bagaimana solusinya atau surat apa yang dibaca untuk orang yang tidak sadar karena guna-guna? Pertanyaan-pertanyaan. Amalan apa paling bagus untuk berbakti kepada orang tua pada bulan Ramadan? Bagi kami yang sedang merantau kuliah, saya setiap hari mengirim video ke mertua saya, video cucunya, setiap hari. Jadi kalau ada kalian, mak kalian, ayah kalian membawa handphone ke servis di pasar, tukang servis, tolong kau tengokkan dulu handphoneku ini sudah tak berbunyi sebulan, mungkin rusak ini. Aku khawatir anakku nelpon dia ini tak berbunyi. Bu, handphonenya bagus, anak ibu yang rusak. Kok bisa-bisanya kalian tak menelpon dia? Saya tak mau menceramahi kalian. Oh begini. Enggak. Mertua saya tiap hari saya kirim video. Ini cucunya. Assalamualaikum Jidi, Assalamualaikum Jida, selamat puasa, Assalamualaikum. Video-video yang saya upload tu, itu lebih dulu saya kirim ke dia, baru upload, baru dikirim ke admin. Tak bisa saya menyenangkannya lebih daripada itu. Itu juga antum mau memberikan sesuatu belum bisa, maka kalau belum bisa memberikan, senangkan saja hati. Jangan sampai asal mendapatkan telepon antum naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik gula darah. Karena asal setiap datang telepon pasti masalah. Asal datang miss call, datang WA, bergetarlah jantungnya itu. Tak pernah menyenangkan hati orang tua. Kalau antum tak pernah menyenangkan hati orang tua, nanti anak-anak antum, bini antum, pekerjaan antum, atasan antum tak akan pernah menyenangkan. Yakinlah cakap saya ini. Nanti 10-20 tahun akan datang, betul kata Ustaz, betul. Apalah gunanya lagi? Yang belum pernah, senangkanlah. Tak bisa menyenangkan dengan duit karena masih kuliah, menyenangkan dengan kabar baik, jadilah. Prinsip satu, kalau belum bisa menyenangkan, jangan menyusah. Udahlah kuliah tak berhasil, nilai tak tinggi, membawa anak orang gunting pula lagi. Bagus kalian mati kecil dulu. Kasar kali cakap Ustaz. Memang begitu baru sampai ke hati orang sekarang. Saya anak muda, apa yang bisa saya lakukan untuk menuntun orang ketika sakaratul maut? Sakaratul maut, apakah sunnah jika dibacakan Al-Quran ketika ada tanda-tanda sakaratul maut? Orang yang sakaratul maut dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, La ilaha illallah. Yang membisikkan itu satu saja, satu orang, bukan ramai-ramai. Datang tengok orang sakit, yang sekeliling itu kalau ada anaknya, menantunya, kawannya, sahabatnya yang bercakap, suruh diam. Kalau ada yang menjerit-jerit, ayah, abang, suruh dia bawa keluar dari ruangan.
Kalau mau duduk di situ, baca Quran, berzikir, suaranya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jangan mengganggu dia. Tashwish, tak boleh. Dia sedang fokus. Wal Quranil Hakim. Yang lain berzikir. Paling bagus zikir qalbi, zikir sir dalam Allah, 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 Allah. Untuk menguatkan dia, karena dia sedang puncak daripada ujian hidup adalah sakaratul. Makanya doa selamat itu 4 untuk mati itu. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan afdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. 4 porsi untuk mati. Segala ujian hidup kita ini yang paling beratnya ujian terakhir sebelum mati, sakaratul maut. Makanya ajarkanlah anak-anak, kawan, istri, nanti kalau aku mati jangan kau menjerit-jerit, kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah, jangan diganggu lagi, diam. Kalau nampak dia meracau, mengigau, bertanya macam-macam, baru ulang balik. Sampailah akhirnya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah mengapa kita selalu berzikir afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengqada salat yang benar pada besok hari atau setelah bangun dari tidur. Orang bertanya ini bisa karena tak tahu atau mau meringan-ringankan solat subuh, supaya setiap dia bangun jam 7 dipakainya cakap saya ini. Asal bangun jam 7, kata Ustaz, kata Ustaz. Kaedah mengqadha solat di waktu solat itu afdal. Mengqadha salat zuhur yang afdalnya di waktu zuhur itu afdal. Di luar waktu itu mubah, jawaz, boleh. Salat zuhur tinggal setahun 2 tahun, taubat, preman taubat, maka zuhurnya nanti diqadha zuhur. Habis salat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Yang sebelumnya sholli fardhu zuhri 4 raka'atin ada. Itu kaedahnya. Kaedahnya mengqadha salat di waktu salat. Jadi kalau mau qadha subuh di waktu subuh. Bagaimana kalau di qadhanya siang? Jawaz, boleh. Tapi yang afdal mengqadha salat di waktu salat. Apa hukum menjoki tugas kuliah? Membuatkan makalah, membuatkan skripsi, membuatkan tesis, membuatkan disertasi, membuatkan tes CPNS. Saya jumpa orang di airport Jakarta. Ustaz Somad, saya mau Ustaz wajib dokter. Ini sekitar 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu saya LCMA. Saya sudah ikuti kajian Ustaz, saya suka. Kekurangan Ustaz satu, Ustaz belum dokter. Ustaz wajib dokter. Saya yang akan mendaftarkan, saya yang akan ngasih biaya, dan tim saya yang akan menuliskan disertasi sampai selesai. Tak mau saya. Kalau saya iakan waktu itu, dokter saya langsung. Dia mendaftarkan, dia membayarkan uang kuliah, dia menyiapkan disertasi. Ustaz tinggal ngomong aja, kami tuliskan. Saya punya tim. Tak mau saya. Kenapa? Sampai mati saya berbohong.
dan anak saya. Hazik akan membohong, Sami akan membohong. Ayah kami dokter. Saya menulis disertasi saya 600 halaman saya tulis sendiri. Kapan Ustaz nulis? Ustaz kan sibuk. Tanggal 11 April saya jumpa Capres. Tanggal 12 April dikirim mereka meme menjelek-jelekkan saya di Twitter Pak Said Didu. Pak Said Didu menjelaskan bahwa ini Twitter saya diretas. Tanggal 13 April nomor saya diretas, dirusak. Semua orang Riau dikirim suruh untuk pilih. Lalu handphone saya hilang, nomor saya dibuang semua. Ganti handphone baru, nomor baru. Bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, 4 bulan saya menghilang dari peredaran. Itulah hikmah yang saya tangkap. Kerja saya menulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Jadi disertasi. Jadi kalau ada antum baik yang menjokikan jadi joki atau minta, maka dia menipu. Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilainya bohong, ijazah S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, PNS bohong, zalim menganiaya orang, menipu dosen pembimbing, menipu kawan-kawan, menipu diri sendiri. Kalau dia jadi dosen seumur hidup menipu mahasiswa. Taubatnya mengerikan. Taubatnya dia mesti kasih tahu ke orang bahwa S1 saya ini bohong, S2 saya bohong, S3 saya bohong, PNS saya bohong. Kalau dia PNS gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram. Karena modal awalnya tipu, bohong, hati-hatilah. Oh, dah aku sampaikan ya Allah. Tetap juga mereka melakukan. Berapa lama lah menikmati di dunia ini? Kuliah, selesai S1, S2, S3, 30, bohong. Habis itu masuk jadi dosen, jadi pegawai, jadi direktur. Mati umur 60 pensiun. Cuma 30 tahun. Bukan lama 30 tahun, sebentar, sekejap. Tapi azabnya, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Bagaimana niat pada muqaddimah witir? Bagi yang witirnya 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Yang witir 3 rakaat. Bagi yang witirnya 21, yang 2 rakaat itu namanya muqaddimatul witri. Niatnya usolli rakaataini minal witri. Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat bagian dari witir. Witirnya 3 tapi dipisah. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Mana yang lebih afdal, 3 rakaat 1 salam atau 21? Menurut mazhab Syafi'i afdal 21. Karena yang 21 itu takbiratul ihramnya 2, iftitahnya 2, tasyahudnya 2, salamnya 2. Amalnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Ikhlasnya wallahu alam. Ikhlas siapa yang tahu? Malaikat tidak tahu. Ini cerita tentang banyak amalnya. Mana yang banyak amalnya antara witir 31 atau 21? 3-2-1. Usalli raka'ataini minal witri. Bagaimana solusinya atau surat apa yang dibaca untuk orang yang tidak sadar karena guna-guna?
Sudah direkamkan 10 wirid. Sharekan MP3-nya. Istighfar, Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah sampai habis, lillahi mafis, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dibaca habis subuh, habis asar, mau tidur malam. Direkam, didengarkan ke telinga. Dibacakan ke air di dalam ember. Diambil daun sidir, ditumbuk halus pakai atau di blender, masukkan. Dibacakan 10 tadi ke air itu, dikasihkan minum ke dia, dimandikan. Itulah sependek-pendek wirid yang 10. Jelas? Direkamkan ke telinga yang sakit, didengarkan terus menerus. Bisa MP3 itu dibuat diulang-ulang. Dengar. Jangan ada lagu-lagu musik masuknya jin ke hati dia melalui itu. Apa saja amalan yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan? Yang pertama, siamnya siam. Siam itu menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan tangan, tahan hati, tahan lidah. Nama ibadahnya siam. Malamnya qiyam. Banyak-banyak solat sunat. Solat sunat witir, solat sunat tarawih, witir, bangun malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Yang ketiga, qiraatul Quran, menghatamkan Al-Quran. Yang keempat, bersedekah buka puasa. Sanggup masakkan, antar. Tak sanggup masakkan, bawakan beras, minyak goreng. Untuk sebulan 10 hari, tak sanggup 3 hari. Tak sanggup juga kasih duit, suruh dia beli. Yang kelima, paling singkat, zikir. Tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, istighfar, zikir, salawat, zikir. Tapi seabdal zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi itu kita baca 100. Antum tambah 200, 300, 1000 buat amalan-amalan. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, al-fatihah 100, qul huwallah 100. Di kajian Rabu pekan lalu, Ustadz menyampaikan, kata Imam Nawawi, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja tanpa surat yang lain, maka cukup. Di kajian Rabu pekan lalu, Ustadz menyampaikan di kitab Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja tanpa surat yang lain, cukup. Betul? Imam Syafi'i baru seminggu, cuma nanti sampai ke kampung. Kata Imam Syafi'i, bukan Imam Nawawi, Imam Syafi'i yang punya kitab ni, Imam Nawawi. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asri, cukup. Kenapa cukup? Karena dalam surat Al-Asri itu terkandung iman, amal soleh, dan amal berjamaah. Iman, illal ladzina amanu, buah dari iman, wa amilus solihati, menyelamatkan orang banyak, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Itulah yang ada dalam Al-Asri yang tak ada di yang lain. Iman,
Amal soleh menyelamatkan orang banyak. Hanya iman dan amal soleh tak selamat orang banyak. Selamat orang banyak, tidak ada iman, tak selamat juga. Hanya iman saja tak jadi kalau tak ada amal soleh. Iman, amal soleh, amal yang berjamaah, tak ada sekomplit. Makanya Al-Asri dibaca khatib di atas mimbar hari Jumat sebelum selesai majelis baca wal asr. Jam 6.30 salat sunat isyraq 2 rakaat. Usahakan sepanjang Ramadan ini masjid-masjid semua buat kajian. Kalau tak ada buat kajian zikir sampai 6.30 salat sunat isyraq. Disalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.